Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Fawaid dengan judul Zahirul Iman wa Batinuhu. Zahirnya iman dan batinnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab ini, al-imanu lahu zahirun wa batinun. Iman itu ada zahir dan ada batin. Wa zahiru qaulul lisan wa amalul jawarih. Iman yang zahir itu adalah ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Jadi ucapan lisan, semua kata-kata yang baik, mengajak orang untuk berbuat baik, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, semua yang dilakukan dengan lisan itu merupakan iman yang zahir yang dilakukan oleh lisan. Wa amal jawarih dan juga perbuatan anggota badan itu juga iman. Menolong orang lain, membantu orang lain, bersedekah, berinfak, itu juga sebenarnya termasuk iman yang zahir. Namun iman juga ada yang batin, yang tidak terlihat, yang itu ada di dalam hati. Wa batinuhu tasdidul qalbi wa qiyadu wa mahabbatuhu. Dan iman yang batin yang dasar yang ini adalah dalam bentuk tasdik, pembenaran yang ada di dalam hati, akan apa? Akan kisah Allah Ta'ala, akan membuat Rasulullah SAW, akan kita Al-Quran Karim, Al-Quran Karim, malaikat, semua itu diyakini dalam hatinya, digunakan oleh hatinya. Itu juga iman. Dan dia dulu dan juga kepatuhannya, kecintaannya, mahabbatuhu itu juga iman. Tapi iman di sini tidak terlihat karena ada di dalam hati. Fala yanfa'u dhahirun la batinun lahu. Maka iman zahir itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada di dalam batinnya. Itulah imannya orang-orang yang munafik. Zahirnya menunjukkan amal yang soleh, sholat sekalipun tidak kau kira sholat, kau usaha. Kalau mereka melakukan sholat, sholatnya dengan malas-malas. Mereka juga ada membaca Al-Quran, terjemahkan Al-Quran, bahkan menafsirkan Al-Quran sekaligus selesaikan. Itu adalah iman zahir, tapi dalam batinnya tidak ada. Maka iman semacam itu tidak ada manfaatnya. Sekalipun darahnya terjaga, harta dan warga firmannya juga terpelihara. Jadi anak-anaknya juga masih berhak untuk mewarisi kalau dia meninggal dunia, hartanya juga terpelihara karena dia secara zahir menunjukkan imanah. Walanya juz'un batinun la ghayru lahu. Demikian pula tidaklah cukup iman itu ada dalam batin kalau tidak ada iman secara zahir. Yang penting hatinya, tidak ada iman seperti itu. Sekalipun dia demikian hatinya baik, karena ala fil jasadi mudghah. Bukankah dalam jasad itu manusia itu ada mudghah, segumpal daging. In soluhat jasad kullu. Kalau hati itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa in fasadal jasad kullu. Kalau hati itu rusak, semua anggota badannya akan rusak. Ala wahya al-qalb. Nah, kalau kita pahami biasanya dalam bahasa kita, itulah yang disebut dengan hati. Jadi tidak ada orang yang menganggap keyakinan baik, benar, hatinya bersih, tapi zahirnya berbuat maksiat, tidak mau melakukan ketaatan, tidak mau menjalankan
kan baik. Kalau hatinya rusak, maka dohirnya akan rusak pula. Illa idza ta'addara bi azin aw ikrahin wa khawfi halakin. Kecuali kalau punya asal karena lemah atau terpaksa atau dikhawatirkan akan dibinasakan. Itu bisa dimaklumi dari perilaku orang yang ukroh, orang yang terpaksa. Antara dohir bisa jadi beda dengan batinnya. Seperti yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir, terpaksa untuk mencela Rasulullah SAW, hanya dia pun mengucapkannya dengan penuh salam dan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengkafirkannya karena dia terpaksa. Fatahalluful amali dhahirun ma'adamil mani' dalilun ala fasadil batin wa hurubihi minal iman. Maka tidak adanya amal secara dhahir dan tidak adanya penghalang, tidak ada alasan yang menghalangi untuk melakukan amal dhahir, itu merupakan bukti akan rusaknya batin dan tidak adanya iman. Iman itu tidak hanya cukup dengan batin saja, tapi juga harus ditunjukkan dengan dhahir. Wa nafsuhu dalilun naqsihi, juga kurangnya perbuatan secara dhahir itu merupakan petunjuk kurangnya iman yang ada di dalam batinnya. Wa quwwatuhu dalilun batihi, dan kuatnya amal dhahir itu juga menunjukkan kuatnya amal batin. Fal imanu qalbul Islam wa rubuh. Maka iman itu merupakan artinya Islam dan intinya. Wal yaqinu qalbul iman wa rubuh. Yang pula yakin itu merupakan artinya iman dan intinya. Wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan. Wa kullu imanin la yab'athu 'alal 'amali famadhkur. Maka setiap ilmu maupun amal yang tidak menambahkan iman, tidak menambahkan keyakinan iman dan keyakinan terus semakin kuat, maka ya tidak ada apa-apanya iman dan amal maupun ilmu itu. Itu harus senantiasa menambah amal juga sangat menambah dan iman itu sebagaimana diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yazidu wa yanqusu, ya kan, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang menurun karena kemaksiatan. Nah, maka di sini saya ingin menambahkan pembahasan kita malam ini dari kitab Al-Imannya Bukannya Rahimahullah. Kalau ini halaman 219. Mulai halaman 219, pada sini saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya iman. Faslun wa ziyadatul iman allati amara Allah bihi ballati yakunu min ibadil mu'minina ya'rifuhu min wujuhin. Di bertambahnya iman, ya sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, dan menjadikan dari antara hamba-hambanya itu orang kaum mukmin, itu akan dapat diketahui dari beberapa segi, dari beberapa hal. Di adanya iman,
bagi seorang hamba itu dapat diketahui dari beberapa hal. Yang pertama, al-ijmal wa tafsir fima umir bihi. Ya. Permasalahan ijmal dan tafsir secara global maupun terperinci dari apa yang Allah telah perintahkan. Fa'innahu wa in wajaba ala jami'il khalqi al-imana billahi wa rasulihi wa wajaba ala kulli ummatin iltizamu ma ya'muru bihi wa ma ya'muru bihi rasuluhu mujmalan fama'lumun annahu la yajibu fi awalil amri ma wajaba ba'da nuzulil Qur'an. Ini perlu dipahami benar ya, bahwa sekalipun bahwa setiap orang itu wajib mengetahui bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan, untuk mengikuti perintah Rasulnya Muhammad SAW secara mujmal. Namun demikian perlu diketahui bahwasanya ketika di awal pertama kali Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW, ya, itu tidaklah sama dengan ketika Al-Quran itu sudah turun. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran turun itu kan secara berangsur-angsur, ya, tidak sekaligus, ya, dengan akidahnya, dengan syariatnya dan segala macam aturan-aturan, perintah-perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berturunnya secara bertahap. Sehingga kewajiban seorang ketika di awal wahyu turun pada Rasulullah SAW yang disampaikan pada umatnya berbeda dengan ketika Al-Quran itu sudah turun semua. Maka walaya jibu ala kulli abdin minal imanil mufassal mimma akhbara bi rasuluh ma yajibu ala man balagha ghairu. Karena itu tidaklah harus bagi seorang hamba untuk mengimani secara terperinci sebagian dari apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, seperti yang wajib bagi orang yang sudah mendapatkan risalah itu atau berita itu dari Rasulullah SAW. Artinya gini, orang yang baru mendengar sebagian dakwah, orang yang baru mendengar sebagian risalah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kewajibannya beda dengan orang yang sudah tahu semua. Ya, karena belajar pun kan juga bertahap dan berproses. Ya, tidak ujuk-ujuk ketika orang menjadi muslim dia harus tahu semua ketika itu. Nah, tahunya pun juga bertahap dan berproses. Ya. Faman arafal Qur'ana was sunana wa ma'aniha lazimahu minal iman dan mufassal bidzalika ma la yalzamu ghairuhu. Orang yang sudah memahami Al-Quran maupun Sunnah maupun maknanya, maka dia harus mengimani secara terperinci, yang berbeda dengan orang yang belum memahaminya. Walau amana Rasul billahi wa bir rasuli batinan wa zahiran summa mata qabla an ya'rifa syara'a din mata mu'minan bima wajaba alaihi minal iman. Maka kalau ada seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya zahir maupun batin, ya, secara mujmal tentunya yang kalau di awal, ya, orang beriman pada Allah secara zahir maupun batin. Secara zahir seperti tadi yang disebutkan oleh Allah, ya, ditunjukkan dengan ketaatan, melakukan sholat, puasa, berinfak, zakat dan seterusnya sesuai dengan kewajiban yang ada pada diri orang itu. Dia melakukan amal-amal zahir maupun batin sesuai dengan kewajibannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kemudian dia meninggal sebelum memahami semua syariat, maka kata Ibnu Taimiyah Allah, maka mukminan bima wajaba alaihi minal iman. Maka dia pun akan meninggal dunia dalam keadaan mukmin sesuai dengan keimanan yang wajib pada dirinya. Ya, apa yang sudah diketahuinya, keimanan yang wajib baginya. Dia tahu bahwa sholat wajib dia laksanakan, dia tahu bahwa puasa itu wajib Ramadan dia lakukan, dan semua kewajiban yang pada dirinya itu dilakukan, maka dia meninggal dalam keadaan mukmin, sekalipun belum memahami semua syariat yang diturunkan. Ya,
karena tidak semua yang syariat yang telah ditentukan pada Rasulullah SAW itu wajib bagi dirinya. Misalnya dia belum mampu untuk berhaji, dan sampai meninggal pun dia belum haji, tentang syarat hukumnya haji dan sebagainya dia tidak tahu, maka dia meninggal dalam keadaan tidak berdosa karena tidak tahu berhaji, dan karena memang waktu itu dia belum berkewajiban haji. Wa laisa ma wajaba alaihi wala ma waqa'ahu mithlu imani man arafa syara'i'a fa amana biha wa amila biha. Dan tidaklah apa yang menjadi kewajibannya seperti keimanan orang yang memahami semua syariat, mengimani dan mengamalkannya. Ya, syariat itu kan sudah ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau dia hanya mengetahui keimanan yang wajib saja, ya seperti tadi ya syariat-syariat wajib, tidak mengetahui hal-hal yang tafsirnya, ya, misalnya zikir pagi, zikir sore, ya, wirid setelah ada sholat, ya bacaannya apa, ya, kemudian bacaan-bacaan ataupun doa-doa yang ada dalam sholat yang bukan merupakan kewajiban. Dia belum tahu, tapi kewajiban sholatnya sudah dijalankan. Nah, orang semacam itu berbeda dengan orang yang sudah memahami semua syariat, ya, baik Qurannya maupun sunnahnya secara lebih rinci, dia mengimaninya dan mengamalkannya. Ya, bal imanu hada akmalu wujuban wa wujuban. Fa inna ma wajaba alaihi minal imani akmal. Bama waqwa akmal. Ya. Akan tapi imannya orang semacam ini lebih sempurna, ya, lebih sempurna dari iman orang yang tadi. Ini kan kita bicara masalah perbedaan iman seseorang. Ya, jadi orang yang satu tadi sudah memahami keimanan yang wajib, dia laksanakannya mulai dan batin, kemudian meninggal. Ada orang lain yang tidak hanya mengetahui yang wajib, tapi juga tafsirnya dia memahami, mengetahui, mengimani, beramal pula dengan tauhid dan batin. Ya. Orang yang kedua ini tentu imannya lebih sempurna daripada orang imannya orang yang pertama. Ini satu. Kemudian yang kedua, al-ijmal wa tafsir fi ma waqa'a minhu. Kaitan dengan masalah tunggal maupun tafsirnya, perinciannya terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Faman amana bima ja'a bi rasulul mutlaq falam yukadzibhu qattu lakin a'radu an ma'rifati amrihi wa nahyihi wa khubarihi wa talabil ilmi wajib alaihi falam ya'labil wajib alaihi walam ya'malu balik tabra hawahu wa akhar talaba ilma ma amara bihi fa'amila bihi wa akhar talaba ilmahu fa'alimahu wa amana bihi walam ya'mal bihi fahaulai wa istarahu fil wujubi lakin min talabi ilmi tafsili wa amalin bihi fa'imanu akmalu imman arfa ma wajaba alaihi wal tazamahu wa aqarrahu bihi. Ya, ini yang kedua, orang yang beriman dengan apa yang dibawakan oleh Rasul, ya, dan tidak mendustakan. Jadi ada orang beriman dengan semua yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan tidak mendustakannya sama sekali. Akan tetapi dia berpaling, artinya tidak mau. Ya, tidak mau memahami perintahnya. Ya iman, saya percaya Rasulullah itu hak, apa yang disampaikan benar dan itu harus dipercayai. Ya, tapi tidak ada keinginan untuk memahami perintahnya itu apa saja sih Rasulullah SAW. Ya, larangannya itu apa saja. Ya, kemudian tidak yang lain yang dituntut Rasul itu apa saja. Dan dia juga tidak punya keinginan untuk mencari ilmu, untuk ingin tahu kewajiban-kewajibannya itu apa saja. Hanya dia pun tidak mengetahui yang wajib dan tidak mengamalkannya, tidak tahu saja tidak, apalagi mengamalkannya. Ada orang seperti itu. Orang itu beriman pada Rasulullah
dan dia juga tidak ingin tahu, dia belajar menuntut ilmu, ya, sehingga akhirnya dia pun tidak tahu kewajibannya dan tidak mengamalkannya. Bahkan dia mengikuti hawa nafsunya. Ini satu. Tapi ada juga orang lain, ba'akhor, ya, yang lain mencari ilmu, ya, yang diberitakan nafsu apa saja, dia berusaha ingin tahu, ya, rajin mendengarkan pengajian, ya, rajin mendengarkan ceramah-ceramah agama yang benar, ya, kemudian berusaha mencari ada permasalahan apa yang hukumnya, berusaha menanyakan pada ustaz yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Orang ini berusaha ingin tahu apa yang diberitakan dan dia pun mengamalkannya. Kemudian ada orang ketiga. Orang ketiga itu berusaha untuk mencari ilmu sampai dia tahu, beriman tapi tidak mau mengamalkan. Di sini ada 3 macam orang. Ya. Yang pertama beriman tapi tidak mau tahu. Yang kedua beriman berusaha untuk ingin tahu dan mengamalkannya. Dan yang ketiga beriman berusaha ingin tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, Ibnu menjelaskan 3 orang ini tingkat keimanan juga berbeda. Dan jelas orang yang berusaha ingin tahu dan beriman jelas ya, berusaha ingin tahu, belajar setiap ada permasalahan ya, untuk keselamatan, yang menanyakan sana kemari ya, mencari dalilnya ya, dari Quran dan Sunnah, kemudian diamalkan setelah tahu. Nah, ini tentunya yang paling sempurna. Yang kedua, ya, orang yang tidak berbalik, berusaha untuk tahu, tapi tidak mengamalkannya. Ya, tidak mengamalkannya itu karena hawa nafsu, ya, karena malas, karena kesibukan, yang kesibukan orang yang lain, ya. Sampai dia tidak mengamalkannya bukan karena mendustakan dan juga bukan karena mengingkari. Dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Nah, keimanannya seperti ini di bawah keimanan yang pertama tadi. Nah, yang ketiga tentunya, yang ketiga orang yang hanya beriman tapi tidak ingin tahu, tidak mau belajar ya, ketika menghadapi permasalahan, dan tentunya juga tidak mengamalkannya, bahkan dia mengikuti hawa nafsunya. Ini ada 3 keadaan orang yang imannya satu berbeda dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, agar ilmu wa tasdiq nafsuhu yakunu ba'du aqwa min ba'din. Jadi ilmu dan tasdik pembenaran yang ada di dalam hati seorang ya, itu sebagian lebih kuat dari sebagian yang lain. Jadi sama-sama mukmin, tapi ilmunya dengan keyakinannya, ya, pembenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, itu berbeda, bisa berbeda satu dengan yang lain. Yang satu lebih kuat, yang satu lemah. Wa asbata wa ab'adu manisya. Dan ada yang lebih kuat serta lebih jauh dari keraguan, tapi ada juga yang lemah. Bahada amrun yashhaduhu kullu ahadin min nafsi. Dan keadaan seperti ini, hal seperti ini, tiap orang bisa merasakannya. Ya, dan tiap orang itu akan bisa merasakannya. Seberapa jauh ilmu kita, makrifat kita, tasdik kita, ya bahkan yakin kita, keyakinan kita akan semua yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Karena analisa dohir bisya'il wahid mithlu ru'yatin nas al-hilal. Ya, sama aja, ini penjelasan saya. Sama aja seperti pandangan mata seorang. Sama-sama melihat hilal di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Tapi saja yang satu melihat, yang lain tidak melihat. Jadi pandangan mata pun setiap orang berbeda. Termasuk hati seorang itu juga akan berbeda satu dengan yang lain. Ya, abadulum takunu yatulu atamma min ba'din. Sebagian yang lain pandangannya, penglihatannya lebih baik, lebih sempurna dari yang lainnya. Berkata jika sama usul al-wahid, bahasa murra'iyatul wahidah, sama aja. Pendengar orang juga bisa berbeda. Ada suara, tadi ada suara tapi yang lain tidak mendengar.
Penciuman juga begitu, Pak harum, bau harum, tapi yang lain tidak mencium bau itu. Jadi penciuman orang pun satu orang dengan yang lain berbeda. Bahkan bau nawil wahid dengan tu'am, rasa makanannya tiap orang itu juga bisa juga. Menurut si A asin, menurut si A biasa, sedang, si B pedas, yang lain cukup. Ya, tiap orang pun bisa berbeda. Nah, demikian pula kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'rifatul qalbi wa tasdiqu. Ya, ma'rifatul qalbi wa tasdiqu, pembenaran oleh hati dan ma'rifah, ya, ilmu, ya, dalam hati seseorang, berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Rasulullah SAW, berkaitan dengan Al-Quran. Bukan berarti tidak ada tasdik, tidak ada ilmu, tidak ada keyakinan dalam hati. Kalau tidak ada itu semua, tidak ada iman. Iman masih ada, karena masih membenarkan. Benar tidak Rasulullah SAW itu sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, semua perintahnya hak, semua perintahnya harus jalankan, semua larangannya harus jalankan. Benar tidak? Ya benar. Tapi kenapa amalia seorang dengan orang lain berbeda? Ya sama-sama membenarkan. Nah itulah perbedaan keyakinan orang. Sama saja misalnya orang diberi gambaran tentang harimau, ya. Orang diberi gambaran tentang harimau. Kalau dia tahunya harimau itu binatang yang bisa menggigit, ketika harimau lewat dia kan paling bisa menggigit, dia kan udah bikin takut kan. Tapi kalau orang tahu bahwa harimau itu bisa menerkam dan bisa mengakibatkan orang mati, si Jawa dengar suaranya sudah lari. Demikian pula ma'rifatullah seseorang, ya, pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya itu berbeda satu dengan yang lain. Sejauh mana kita mengenal Allah Ta'ala, itulah akan ditunjukkan dengan amalan kita. Orang yang benar mengenal Allah Ta'ala lebih baik daripada orang yang hanya mengenal Allah itu satu, Allah itu memang dan yang satu-satunya harus disembah dan tidak perlu disekutukan, ya. Itu berbeda dengan orang yang mengenal Allah itu dengan segala nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah itu Ghafar, Allah itu Ghani, Allah itu Jabbar, Allah itu Al-Qadir, Al-Qadir, dan seterusnya. Semakin banyak seseorang mengenal Allah dengan baik dan seyakin-yakinnya, maka keimanannya akan semakin sempurna dan nanti akan terlihat dari amalan perbuatannya. Karena itu kita jadi mengatakan, ya, fakada jika ma'rifatul qalbi wa tasdiquhu ya tafadalu agoma min dzalika min wujudil muta'addidatin. Demikian pula makrifat seseorang itu berbeda-beda tingkat-tingkatnya. Yang lebih dibandingkan dengan tadi. Kalau rasa paling kan asin sama sedang. Saya kira tidak ada satu mengatakan asin, yang satu mengatakan tawar kalau jauh. Tapi kalau makrifat hati bisa beda jauh sekali. Ya. Terbukti dari apa? Ya, terbukti dari amalan setiap orang. Lihatlah saudara-saudara kita kaum muslimin, apakah semua itu sholat 5 waktu? Apakah sholat 5 waktunya itu semua yang laki-laki berjamaah di masjid? Apakah ketika sholat berjamaah di masjid dari takbiratul ihram sampai salam khusyuknya sama? Ya, dilihat dari khusyuknya aja tiap orang berbeda-beda. Ada yang Allahu Akbar, setelah itu kemana? Ada yang Allahu Akbar sampai nangis-nangis karena mendengar ayat-ayat yang dibacakan Al-Quran, karena merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasakan besarnya azab Allah Ta'ala, karena takutnya dia sampai nangis-nangis, karena berharapnya dia juga bisa sampai menangis. Itu kan berkaitan dengan makrifat seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama sholat di masjid yang sama, di tempat yang sama, dengan imam yang sama, tapi yang dirasakan tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang sholat tapi bisa kok lama imamnya,
Gimana kok lama dagang ya, baca suratnya pertama bisa kantor-kantor ya. Tapi ada sisanya aslinya kok hasilnya cepat ya. Ketika membaca surat sentuh hatinya, kata imannya semakin satu dalam bacakan di dalam surat Al-Anfal bacakan Allah ziyadah berimanan. Ada yang seperti itu. Itu kaitannya semuanya dengan hati yang muslim, hati yang itulah yang menunjukkan bahwa iman seorang itu berbeda satu dengan yang lainnya, tidak bisa disamakan. Yang keempat, anna tasdiqal mustalzim bi amalil qalbi akmalu min tasdiqil ladzi la yastalzimu amaluhu. Ya, bahwa kebenaran yang mengharuskan untuk menjadikan sebagai amal hati itu lebih sempurna dari kebenaran yang tidak menjadikan yang tidak menjadikan hatinya beramal. Kok hati beramal itu apa sih? Hati itu beramal, ada amal, ada ucapan. Sebagaimana anggota badan itu ada bentuk ucapan, ada bentuk amal. Ucapan anggota badan itu dengan lisan, perbuatan anggota badan dengan tangan, dengan kaki, dengan mata dan seterusnya. Hati itu juga demikian. Kalau tasdik ya, membenarkan, mengetahui, meyakini, itu termasuk ucapan hati. Tapi kalau dari pembenaran hati akan kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah Ta'ala, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa cinta, ya, menumbuhkan rasa rindu, menjadikan ridho dengan semua keputusan Allah Ta'ala. Nah, semua itu menjadikan seorang menjadi bertawakal. Ini semuanya termasuk bentuk amalan hati. Ya, jadi takut, tawakal, cinta, itu adalah bentuk-bentuk amalan hati. Munculnya amalan hati dari pembenaran, tasdik tadi, dari ilmu makrifat tentang Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau tasdik, pembenaran yang merupakan ucapan hati itu sampai bisa melahirkan amalan hati, itu imannya lebih sempurna daripada tasdik yang tidak menunjukkan amalan hati. Yang ke-5, bahwa anna amal qulub, sesungguhnya amal-amal hati seperti mahabbatullah wa rasulihi wa khaslatullah wa rajahu wa nahwu dzalika hiya kulluha minal iman. Bahwa semua amalan hati ya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, takut pada Allah dan berharap padanya, itu semua termasuk bagian dari iman yang kama dalla dzalika al-kitab was sunnatu wa ittifaq salaf. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Alkitab, As-Sunnah dan kesepakatan as-salaf. Kemudian yang ke-6, annal amala dhahirata ma'adatinati ya aidan minal imani wan nasu yatafadhaluna fiha. Bahwa amal yang zahir ya, yang disertai dengan batin itu juga termasuk bagian dari iman. Ya, termasuk bagian dari iman, dan orang pun di sini berbeda-beda tingkatannya. Ya, bisa kita lihat saja kan, sekalipun itu tidak satu-satunya ukurannya. Kalau orang rajin sergap atau kelihatan sholatnya khusyuk, oh ini berarti imannya lebih daripada orang yang kita tidak bisa menilai hanya dari salah satu sisi amalan saja. Karena masih banyak amalan-amalan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Nah, siapa tahu di masjid seperti itu, tapi di rumah sholatnya khusyuk sampai nangis-nangis, sampai tidur, sampai betul-betul bisa menikmati nikmatnya sholat. Siapa tahu itu urusan hati tidak bisa diukur oleh mata kita. Jadi sekali lagi tidak bisa kita mengukur hanya dari lahiriah saja, ya, untuk membedakan bahwa iman yang
satu, iman orang yang satu ini lebih baik daripada iman yang lain. Asal yang ke-8. Bikrul insani qalbihi ma amarallahu bihi fastighalu lidzalika bihaitsu la yaqulu ghafilan anhu amalu mimman saddaqa bihi wa ghafila anhu. Orang yang senantiasa hatinya ingat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan berusaha menghadirkannya akan kewajiban untuk mengingat Allah Ta'ala dan dia tidak lalai, itu tentunya imannya lebih sempurna daripada orang yang membenarkan saja tapi dia lalai. Ya, sama-sama membenarkan, ya kan? Sama-sama membenarkan apa yang dari Allah maupun Rasulullah SAW. Tapi yang satu itu selalu mengingat Allah Ta'ala dengan banyak berzikir dan membatasi diri pada perintah maupun larangannya. Kemudian yang satu lagi dia lalai. Nah, orang yang beriman dengan senantiasa berpikir dengan hatinya itu tentunya lebih baik, lebih sempurna daripada yang satunya. Kemudian yang terakhir ke-8, anal insana qad yakunu mukadziban wa munkiran limurin la ya'lamu anna rasulan akhbara biha. Bahwa orang itu kadang-kadang mendustakan, ya, ini yang patut kita mati. Orang itu kadang-kadang mendustakan, bahkan mengingkari hal-hal yang dia tidak diketahui bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkannya. Ini sebenarnya ada hadisnya, ya. Tapi dia tidak tahu bahwa sikapnya, lisannya yang menunjukkan peningkaran dan pendustaan, ya, tidak tahu kalau itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Walau alima dzalika la yukadzib wa la yunkir. Kalau sekiranya dia tahu, dia tidak akan mendustakan dan dia tidak akan mengingkari. Ada kan orang seperti itu, kelas ya misalnya seribuan itu apa gimana lah ya, atau pakaian itu gimana ya, diingkari oleh dia. Nah, tapi dia itu sebenarnya tidak tahu. Kalau sekiranya tahu, dia tidak mengingkari dan tidak mendustakan. Bal qalbuhu jazimun bi annahu la yukhbiru illa bisidqin wa la yaqulu illa bihaqqin. Bahkan hatinya itu mantap, ya, yakin bahwa Rasulullah SAW itu tidak akan memerintahkan kecuali yang benar dan tidak akan memerintahkan kecuali yang hak. Dia yakin itu. Tsumma yasma'ul ayat awil hadis aw yatadabbaru dzalika aw yufassiru lahu ma'nahu aw yudhillahu dzalika bi wajhin min al-wujuh fa yusaddiqu bima kana mutaqabbali wa ya'rifu ma kana munkiran wa hadha tasdiqul jadidun wa imanul jadidun izdada bihi iman. Kemudian setelah dia membaca ayat, ya, atau membaca hadis atau mentadaburi maknanya, memahami tafsirnya, ya, kemudian dia pun membenarkannya, tidak mendustakannya, ya, memahaminya dan tidak mengingkarinya, maka dalam keadaan itu dia imannya bertambah. Sekalipun tadinya mendustakan, ya, sekalipun tadinya mengingkari, setelah tahu, oh dia ternyata hadis, kalau dia menyesal, oh ternyata kok ada dalilnya, dia menyesal, dia rujuk pada yang benar, maka saat itu dia imannya bertambah. Nah, itulah beberapa gambarannya tentang bertambah dan bertambahnya iman. Nah, sedikit saya menambahkan, ya, gini, itu semua, ya, itu juga sebenarnya untuk kita semua, bukan untuk menilai
orang lain. Ya. Jadi untuk penilaian pada orang lain itu ada hukumnya sendiri. Ya. Jadi ketika ada orang yang ini sebenarnya penjelasannya ada di Ahkam Shotil Mukminin darinya juga. Ya. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang menunjukkan kekafirannya, ya, maka menurut hukum umum itu memang benar kafir. Ya, menurut hukum umum. Tapi ketika kita menghadapi orang semacam itu, bukannya mengatakan saya kalau sudah merasakan langsung. Kemudian dia mengatakan tidak mudah untuk mengkafirkan orang, ya. tidak boleh untuk mengkafirkan orang sebelum tegaknya hujan. Tidak boleh garis bawah. Sebelum tegaknya hujan. Bahkan dalam kalimat lain, ya, dia menjelaskan lagi, kalaupun sudah ditegakkan hujan dan orang yang menegakkan hujan yakin akan kekafirannya, maka hanya dia yang boleh mengkafirkannya. Orang lain tidak. Jadi, orang lain yang boleh menegakkan hujan tidak boleh mengkafirkannya. Kalau toh mau menggunakan hujannya orang itu boleh. Ya, jadi misalnya menurut si syekh ini telah mengkafirkan si A. Karena yang menegakkan hujan itu kan bukan dia. Yang menegakkan hujan itu kan si ulama ini atau syekh ini. Ya. Jadi dia hanya bisa menggunakan penegakan hujan dengan menisbatkan atau menggunakan syekh itu sebagai penegakan hujan yang telah mengkafirkan. Ya, mungkin lebih pasnya kalau membaca langsung ya, soal lain kali pembahasan yang pas. Saya kira ini perlu sekali ya, jangan sampai kita mudah mengkafirkan orang hanya karena perbuatan. Sekalipun perbuatan itu menunjukkan kekafiran. Karena di banyak pendapat ya, dan di banyak tempat bukannya berbohong ya, dalam fatwa, dalam ulama, dalam Ahkam Shotil Mukminin sekalipun pengambilan dari orang yang tapi sebenarnya sebagai dari Allah, banyak penjelasan yang seperti itu. Bahkan banyak mengatakan bahwa dia termasuk orang yang paling banyak menyampaikan untuk tidak mudah mengkafirkan orang karena perbuatannya sebelum ditegakkannya. Ini saja yang pembahasan malam ini. Kait dengan informasi sepanjang